kita beribadah bersama. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Hanya Dia segalanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas segala pujian umat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan kedaulatan-Mu penuh atas setiap hidup kami. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Engkau luar biasa dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Menyanyikan dari awal pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
Bapa dan Raja setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia, sembah Allah yang baik, sembah Tuhan yang berdaulat, sembah Dia, Dialah segalanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa Bapa. Keajaiban-Mu nyata dan mulia Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau ya Bapa. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya kabar baik, kabar sejahtera, kabar luar biasa selalu ada dalam setiap hidup kita, dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Saya sangat percaya firman Allah menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Kita masih ada di dalam masa pandemi virus corona. Saya menemukan sebuah artikel demikian. Seorang laki-laki ditemukan meninggal di sebuah hotel tempat karantina, dan dijumpai melalui artikel ini adalah bahwa orang tersebut meninggal bukan karena positif COVID-19. Menjadi heran tentu kita, Bapak Ibu, bahwa dia ada di sebuah hotel karantina, tetapi bukan karena COVID-19 positif dia meninggal. Nah, saya sangat yakin bahwa akhir-akhir ini ada hal yang lebih berbahaya, ada hal yang lebih mematikan daripada sekedar virus. Namanya adalah, yaitu kekhawatiran dan ketakutan. Yesus berpesan di dalam satu khotbah yang sangat-sangat menarik. Dia menegaskan kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, di dalam Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekhawatiran itu nampaknya sederhana. Semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Tapi tahukah Bapak Ibu, akibat kekhawatiran itu sangat-sangat mengenaskan, sangat-sangat mematikan. Karena seseorang khawatir akan masa depannya, akhirnya dia memilih jalan pintas. Karena seseorang khawatir akan kehidupannya, apakah dia dapat survive atau tidak, maka akhirnya dia memilih jalan bukan jalan kehendak Allah. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ini adalah satu keadaan yang sangat berbahaya. Olehnya dengan tegas Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Bahkan kalau kita baca di dalam konteks ayat ini, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai 34. 4 kali Yesus berbicara tentang janganlah kamu khawatir. Yang pertama dikatakan janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Yang kedua, janganlah kamu khawatir untuk apa yang akan kamu minum. Yang ketiga, janganlah kamu khawatir untuk apa yang akan kamu pakai. Dan yang keempat adalah janganlah kamu khawatir akan hari besok. Di dalam ayat ini sungguh sangat ditegaskan kepada kita, kepada para pendengarnya pada ketika itu, dan saya sangat yakin kepada kita yang hidup di zaman sekarang, supaya kita jangan khawatir. Alkitab berkata, bukankah Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu? Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tanpa kita mengkhawatirkannya, tanpa kita menggelisahkannya, tanpa kita memikirkannya, ada suatu statement yang sangat hebat hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan itu. Tuhan tahu bahwa semuanya itu sedang kita doakan, sedang kita rindukan, dan sedang kita perlukan.
Dan olehnya ayat ini dengan tegas berkata, janganlah kamu khawatir. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata, Pak, kenapa saya masih khawatir? Pak Pendeta, mengapa saya masih hidup dalam kekhawatiran? Dengar baik, di dalam ayat firman Tuhan ini, jika kita masih khawatir, maka minimal ada 3 hal yang hilang dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan kehilangan esensi hidup itu sendiri. Apa esensi hidup di dalam ayat ini? Yesus berkata seperti ini, bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Inti hidup ini adalah kita memiliki hidup, bisa bernafas, bisa bergerak. Inti hidup ini adalah kita masih punya tubuh. Tubuh dan hidup jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Hari ini saya mau katakan pada Bapak Ibu, kita ada 1001 cara kita bisa mengucap syukur. Kalau kita melihat bagaimana cara pandang bahwa inti hidup ini bukan pada makanan, inti hidup ini bukan pada pakaian, tapi inti hidup ini adalah syukurilah kita masih bisa hidup. Syukurilah kita masih punya tubuh. Yang mahal saja Tuhan bisa berikan, yaitu hidup dan tubuh itu sendiri. Maka saya sangat yakin Tuhan terlebih sanggup menyediakan apa yang untuk perut kita, apa untuk badan kita, yang dimana akhirnya kita bisa pakai pakaian. Nah, hari yang indah ini, apa kemudian yang kedua yang bisa hilang kalau kita masih hidup dalam kekhawatiran? Yang hilang yang kedua adalah kita kehilangan identitas diri. Sungguh Yesus menekankan di sini bahwa dikatakan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di dalam teks ayat ini sedang dinyatakan kepada kita secara tersirat, tidak secara jelas nyata disuratkan, tetapi tersirat bahwa Bapamu yang di sorga. Berarti sedang menegaskan kita adalah punya identitas anak-anak dari Bapa yang di sorga. Kalau kita anak-anak Tuhan, saya yakin ada satu tanggung jawab Bapa yang di sorga itu untuk memastikan setiap hidup kita ada dalam pemeliharaan yang sempurna dari Dia. Sehingga kita cukup makanan, cukup pakaian, cukup apa yang diminum. Dan hari depan kita dijamin oleh janji Tuhan. Olehnya Bapak Ibu, hari yang indah ini kembali ditegaskan. Kita punya Bapa yang di sorga. Kita adalah anak-anaknya. Hai jiwaku, mengapa engkau khawatir? Hai jiwaku, mengapa engkau menjadi kaku? Karena engkau punya Bapa yang di sorga. Kalau punya Bapa yang di sorga, berarti ada penanggung jawab yang penuh adalah Dia atas setiap hidup anak-anaknya. Yang ketiga, kalau kita masih khawatir, ayat ini menegaskan, kita sesungguhnya kehilangan iman. Bukan saja kehilangan inti hidup, bukan saja kehilangan identitas diri, tapi kita kehilangan iman. Ayat ini berkata seperti ini, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tentu kita tidak mau disebut orang yang tidak mengenal Allah, alias orang kafir yang tidak beragama. Kita mau disebut orang yang beriman, karena dengan kita punya Alkitab, punya agama Kristen, kita punya Yesus Tuhan adalah penyelamat, juru selamat hidup kita. Tetapi ayat ini sedang menegaskan, kalau kita masih khawatir, sesungguhnya kita tidak ada iman. Nah, hari yang indah ini Bapak Ibu, mari kita sadari bersama kebenaran firman ini. Mengajak kita bersama, supaya kita senantiasa berjalan di jalan kehendak Allah. Olehnya dikatakan kepada kita, satu tips untuk kita dapat menang atas kekhawatiran. Yaitu di dalam Matius 6 ayat 33. Dibilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita ubah mindset kita. Untuk makanan, untuk pakaian, untuk minuman, hari depan, engkau tidak perlu khawatirkan dan risaukan. Ayat ini mengajak kita, tetapi, satu ayat sambung, satu kata sambung, tetapi,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Memberi pengertian kepada kita. Yang pertama adalah perlu ada prioritas diri. Prioritas diri bukanlah cari makanan, sekalipun makanan itu penting. Prioritas diri bukanlah cari minuman, sekalipun minuman itu penting. Prioritas diri bukanlah cari yang disebut pakaian, sekalipun pakaian itu penting. Prioritas diri bukan cari masa depan, sekalipun masa depan itu penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting adalah, mari carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan kerajaannya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, kata Alkitab, akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kitab Amos berkata kepada kita, Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya sangat percaya ketika kita mencari Tuhan dan kerajaannya, mengutamakan Dia di atas segala yang ada, semuanya itu Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Dan saya yakin ketika ditambahkan, hidup kita tidak hanya cukup, tapi hidup kita bisa menjadi saluran berkat. Karena berkat yang Tuhan sediakan adalah berkat yang berkelimpahan untuk hidup kita bisa memberkati orang lain. Saya percaya ayat ini menegaskan kembali pada kita. Carilah Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen sudah lama beragama, lama ke gereja. Tapi hidupnya tidak lepas dari utang kepada utang. Tidak lepas dari kekurangan kepada kekurangan. Tidak lepas daripada kemalangan demi kemalangan. Sekarang ini mari kita duduk berpikir bersama. Jangan-jangan ada yang salah dalam prioritas diri kita. Ada yang salah di dalam kita menentukan siapa yang menjadi utama. Hari ini mengajak kita bersama Bapak Ibu. Mari carilah Tuhan dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Yang selalu mau kita hidup di dalam kebaikannya untuk hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua dari ayat Matius 6 ayat 33 ini saya melihat adalah sebuah otoritas. Artinya adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara kerajaan Allah, bicara ada pemimpin di dalamnya. Bicara kebenaran, bicara tentang ada pribadi yang membawa kebenaran itu sendiri. Dan saya yakin adalah bicara otoritas, artinya bicara pribadi yang memimpin hidup kita. Adakah Yesus sudah menjadi raja atas kita? Adakah Tuhan sudah menjadi raja pemimpin tertinggi dalam hidup kita? Dan yang kedua adalah, adakah kebenarannya selalu menuntun setiap hidup kita? Berarti menjadi jelas Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya melarang kita untuk jangan khawatir. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Tempatkanlah kerajaan Tuhan, kepemimpinan Allah atas diri kita. Maka saya yakin Dia akan bawa setiap hidup kita di dalam kesenangan Raja, di dalam kebenaran Tuhan. Dan saya yakin di mana ada kebenaran Tuhan bertahta, di mana ada pemerintahan Allah menjadi Raja, maka di situ akan ada damai sejahtera, sukacita, dan keadilan. Dan itu menjadi bagian setiap hidup kita. Di tengah hidup yang menggelisahkan, di tengah hal-hal yang menakutkan, bahkan dinyatakan virus COVID-19 sampai sekarang, vaksinnya belum ditemukan. Bahkan penderita yang menjadi korban daripada virus ini sampai sekarang masih bertambah jumlah bilangannya. Secara manusia ada ketakutan. Secara manusia ada kekhawatiran. Di mana dunia yang orang berkata baik aman, tapi justru kita mendengar sekarang, justru di sana paling banyak menjadi korban daripada COVID-19 ini. Tapi dengar baik Bapak Ibu, ketika kebenaran Tuhan memerintah, ketika Dia Raja memerintah atas hidup kita, dengar baik, akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan, akan ada sukacita, akan ada keadilan. Karena otoritas tertinggi atas hidup kita adalah Dia Tuhan atas hidup kita. Carilah kebenaran, kata ayat ini. Ingat, cari kebenaran, bukan pembenaran. Itu dua hal yang berbeda. Cari kebenaran artinya ada dalam firman Allah.
cari pembenaran, itu adalah hanya ego manusia yang ingin selalu dipuji dan dibenarkan. Tuhan mengajak kita hari ini, sejauh engkau mencari kebenaran, engkau akan melihat pembelaan Tuhan atas hidupmu. Tetapi, kalau engkau mengejar pembenaran, maka yang terjadi adalah kemuliaan hanya pada dirimu, dan yang terjadi adalah bisa akhirnya kita menjadi Allah atas diri kita, dan hanya adalah dalam kesia-siaan dan kejatuhan yang ada di dalam hidupnya. Hari yang indah ini, carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah, dan carilah kebenarannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah bukan saja bicara prioritas, bukan saja bicara tentang otoritas. Yang ketiga adalah bicara tentang kualitas. Apa yang dimaksudkan tentang kualitas di sini, Bapak Ibu? Bahwa dikatakan kepada kita, ketika hidup seseorang sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hidup orang tersebut menjadi hidup yang berkualitas. Hidup yang bermutu, hidup yang bernilai. Bagaimana bisa bernilai? Artinya dia tahu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan yang menjadi nomor satu, maka yang terjadi adalah hal yang tidak baik, hal yang kurang baik, hal yang kurang bernilai itu tidak lagi menjadi yang utama. Hidupnya menjadi berkualitas. Ada worldview, cara pandang yang berbeda. Ada gaya hidup, cara hidup yang berbeda dari hidup yang ada. The way of life-nya berbeda. Hidupnya punya nilai. Karena dia tahu ada yang perlu dicari, ada yang tidak perlu dicari. Ada kalau dicari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan. Satu ilustrasi mungkin kita dapat mengerti. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke sebuah toko atau shop, maka mungkin ketemu ada satu namanya adalah produk, yang dimana membeli produk itu akan dapat bonus. Beli sabun dapat sebuah gelas, beli misalnya sebuah alat pencuci piring atau pencuci baju, maka akan dapat sebuah piring. Atau beli motor dapat sebuah helmet atau helm. Itu semuanya piring, gelas, dan helm itu adalah bonus. Artinya Bapak Ibu, kalau kita membeli ini, dapat ini. Ini adalah bonus. Artinya, makanan, pakaian, minuman, hari depan, itu adalah menjadi bonus. Ketika kita sudah mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari yang indah ini, tetap semangat, iring Tuhan. Karena kita punya Tuhan, selalu rindu untuk memberkati setiap hidup kita. Pesan hari ini adalah, jangan khawatir. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagi setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Yang sangat tegas menjelaskan kepada kami. Kalau kami adalah anak-anak Tuhan. Kami punya Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Yang menghadirkan diri dalam setiap pemberian-Mu yang luar biasa. Engkau mengarahkan kami hari ini. Bukanlah mencari hal yang sekunder. Tapi kami hari mencari yang utama. Dan yang utama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah mulai hari ini ada komitmen yang baru dalam setiap hidup kami. Kami supaya mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Sebab ada banyak kegagalan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang disebut kesusahan dalam hidup ini. Oleh karena kami gagal menempatkan mana yang lebih utama dalam hidup kami ini. Kami sering mencari dunia. Kami sering mencari dunia dan kesenangannya. Akhirnya kami ada dalam hidup yang sia-sia. Hari ini kami bertobat datang kepadamu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah ayat ini bukan sebatas hanya kami hafal dan kami tahu. Tapi ayat ini sungguh kami dapat terapkan, lakukan oleh karena karya Roh Kudus-Mu. Supaya kami belajar mulai sekarang. Bukan mencari dunia. Bukan mencari dunia dan kesenangan yang ada di dalamnya. Tapi supaya kami mau mencari Tuhan. Karena Alkitab berkata, carilah Tuhan maka engkau hidup. Kami sangat percaya Tuhan. Engkaulah kehidupan itu sendiri. Engkaulah hidup kami.
dan saat kami mencari Tuhan, maka kami menemukan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, giring kami, bawa kami, tuntun kami, supaya dalam kami mengikut Tuhan, supaya kami jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena hidup dalam kekhawatiran, hidup yang sangat merugikan. Hidup dalam kekhawatiran, hidup yang tidak memberikan makna apa-apa. Tapi biarlah hari ini kami belajar satu firman yang luar biasa. Kami mengambil satu komitmen untuk kami mencari Tuhan dan kebenarannya. Tuhan, Engkaulah menjadi Raja atas hidup kami. Kebenaran-Mu lah yang bertahta. Maka kami yakin Tuhan, apapun yang dunia sedang kabarkan tentang hal yang buruk, tapi tetap kami berkata, kami aman sungguh dalam pemeliharaan Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, yang tahu memberikan pemberian yang baik bagi anak-anak-Mu. Hari ini aku mau berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah online ini. Dimanapun mereka berada, biarlah jamahan tangan kasih Tuhan atas hidup mereka dalam nama Yesus. Jika hari ini sedang mereka punya tangan menengadah minta pertolongan dari Tuhan. Aku mau berdoa Bapa, yang sakit sembuhkanlah, yang sedang berbeban berat berikan jalan keluar, bahkan yang sedang punya masalah dalam nama Yesus, Tuhan memberikan pertolongan. Dan aku percaya Tuhan, sekalipun kami berjauhan secara tempat, hanya sebatas online, tapi kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh apapun. Sehingga aku yakin ada jamahan tangan kasih Allah buat setiap jemaat-Mu yang hari ini, yang ikut bersama-sama mendengarkan khotbah ini dan meresponi dengan benar untuk kami berseru bersepakat bersama. Maka kami sangat yakin doa orang yang benar. Jika dengan sangat yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Demikian kami percayai Tuhan. Doa kami kepada Engkau, maka kami yakin kesembuhan, pemulihan, pertolongan, mujizat itu menjadi milik setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur, memuji Engkau. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu. Bawalah pulang segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Berkat Tuhan atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan hidupmu diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan memberkati.